Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham Muktibul Hardi, NPM 100.401.4043, berasal dari Fakultas Ilmu Hukum, jurusan Hukum Pidana, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kasus penebangan liar di kasus putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS. Dalam latar belakang masalah, seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi saat ini dan didukung dengan adanya proses industrialisasi serta modernisasi sehingga perubahan proses sosial dalam kehidupan masyarakat ikut berkembang. Hutan Indonesia merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global, sehingga disebut sebagai paru-paru dunia yang keberadaannya sangat penting bagi seluruh dunia. Pada kurun waktu 2011 sampai 2018, lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 98,7 juta hektar menjadi 93,52 juta hektar. Penurunan luas lahan berhutan ini disebabkan salah satunya oleh adanya penebangan liar. Secara umum di Indonesia penebangan liar dapat dikatakan adalah praktik ilegal dalam konteks kehutanan, di mana hal ini berkaitan dengan kegiatan pemanenan, pengelolaan, serta penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, definisi penebangan liar terdapat pada pasal 1 ayat 4, yaitu pembelakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Urgensi penelitian kali ini yaitu implementasi Undang-Undang P3H serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang saya angkat yaitu 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penebangan liar dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang saya pakai yaitu pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus atau case study. Serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Dalam putusan nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS setidaknya ada 6 poin yang penting, yaitu 1. Para pihak kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, 4. Pembuktian, 5. Pertimbangan hakim, serta amar putusan. Hasil dan pembahasan. Penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Dalam putusan pengadilan tersebut diperoleh fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua dengan rumusan delik sebagai berikut, yaitu unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS dalam kasus tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Watan Sopeng, ada beberapa pertimbangan hakim yang dalam memutus perkara, yaitu sebagai berikut: motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para terdakwa, sikap dan tindak para terdakwa setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, pengurus tindak pidana terhadap korban yang dimana dalam kasus tersebut korban adalah negara. Kesimpulan. Ke-1, penerapan unsur-unsur tindak pidana penebangan liar berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 84 PID B LH 2020 PN-WNS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penebangan liar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan dalam waktu
tempat, dan keadaan tertentu. Sehingga dalam kasus tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun pertimbangan hakim bahwa terdakwa yaitu terdakwa 1 Natu Bintaka, terdakwa 2 Aryo Permadi alias Madi Bintantu, dan terdakwa 3 Sabang bin Bendu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Saran, diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan keadilan bagi masyarakat, dan juga majelis hakim agar lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, diharapkan pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan. Selain itu, diharapkan agar pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses perizinan jenis hutan dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.